kalau bicara tentang masalah gelombang PHK ini sebenarnya sudah bom waktu dari dulu. Masalah PHK ini sebenarnya kan ada situasi penurunan pendapatan yang memaksa mereka mau nggak mau harus memperkecil efisiensi skala usaha mereka. Indonesia ini sangat seksi saat ini karena pertumbuhan jumlah penduduk. Banyak yang lirik. Kebentur yang kedua itu di masalah perizinan memang. Ngejelimetnya minta ampun. Untuk bikin perusahaan aja butuh 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan sampai setengah tahun. Sampai lengkap itu semua izinnya. Kita punya potensi yang kuat dari market size karena jumlah penduduk tadi. Tapi yang selalu membuat orang ragu dengan Indonesia itu karena komitmen dan profesionalisme itu. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya, Apvia Tio Konibili. Dan Tribuners, di awal tahun 2025 ini, Indonesia kembali dihantam oleh gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terbaru nih di awal Maret 2025 ini ada PT Sritex yang tutup sehingga menyebabkan 10.000 karyawannya harus di PHK. Sritex tutup karena kondisi perusahaan yang pilot tidak mampu membayar utang, ini buntut panjang dari pandemi COVID-19 dan juga penurunan dari permintaan, sedangkan biaya produksi ini juga terus meningkat, Tribuners. Dan ini juga ada kabar terbaru, ada Sanken dan juga Yamaha Music Product yang juga akan melakukan pemutusan hubungan kerja yang juga nanti akan berimpact kepada ribuan karyawannya. Oleh karena itu kita akan membahas terkait dengan gelombang PHK ini secara global, Tribuners, dengan praktisi hukum dan ekonomi. Ada Mas Zenzia Sianika Iza yang saat ini, sore ini sudah bergabung dengan kita di studio Tribunnews. Saya sapa terlebih dahulu ya Tribuners. Halo, selamat sore. Mas Zen panggilannya? Ya, panggil aja Zen. Selamat sore, Mbak. Kabar sehat Mas yang sore ini? Sehat. Oke, Mas, ini mungkin Mas juga udah baca juga informasinya dan sebagai praktisi hukum dan ekonomi udah tahu banget lah terkait dengan gelombang PHK ini karena ada beberapa perusahaan yang global juga ya yang pusatnya di luar negeri dan terkait dengan Jepang nih Mas Zen banget karena dia fokus untuk hubungan Indonesia-Jepang, Tribuners ya. Mas sendiri sebagai praktisi hukum dan ekonomi melihat terkait dengan gelombang PHK di Indonesia ini seperti apa, Mas? Oke, makasih sebelumnya. Kalau bicara tentang masalah gelombang PHK ini sebenarnya sudah bom waktu dari dulu. Kita sekilas dulu aja ya, bahas sejarahnya. Masalah UMR dan segala macam selama ini dari tahun ke tahun selalu naik. Ini yang nanggung beban kenaikan ini siapa? Kalau ditanyakan seperti itu, pasti itu adalah pengusaha. Karena mereka yang menggaji ya posisinya. Nah, kenaikan gaji itu hal yang wajar. Tapi angka kenaikan gaji ini berapa persennya? Kalau setiap tahun 5% terus naik. Kali 10 tahun itu udah 50%. Terus gimana pengusaha mau nanggung beban seperti itu kalau terus-terusan seperti ini? Ya ibarat kata mereka dipaksakan untuk tetap expand terus usahanya. Tapi di sisi lain kita mau expand juga atau efisiensi segala macam, berbagai cara dipakai. Di sisi lain masalahnya itu ada batasnya juga. Siapa yang sanggup berkembang terus? Nggak ada, Mbak. Pasti capek ujungnya. Nah, capeknya itu mulailah sekarang kelihatan ya kayaknya. Kenapa, Mas? Apa yang membuat perusahaan kayak susah untuk expand, susah untuk berkembang lagi di tahun-tahun ini, Mas? Oke. Sekarang kita bicara ke arah manufaktur ya, kalau gitu ya. Kebanyakan manufaktur itu mereka kan memproduksi barang dengan padat karya istilahnya. Di situ mereka membutuhkan bahan baku, di mana harga bahan baku juga ini kan dari tahun 2024 dari gara-gara situasi ekonomi di seluruh dunia juga ada oil shock segala macam, itu naik terus. Beban itu udah meningkat. Semakin beban meningkat, semakin pusing juga pengusaha. Nah di sisi lain, kenaikan gaji terus. Nah bagi pengusaha kalau yang asing ya, kecenderungan yang saya tangkap adalah mereka itu selalu berusaha memberikan gaji di atas peraturan pemerintah. Nah kendalanya udah dikasih lebih dari yang ditetapkan, tapi selalu ada aja warga kita ya biasanya ya minta lebih. Nah gerakan-gerakan seperti ini yang memusingkan
si pengusaha. Mereka kan pasti nyusun budget tuh setiap tahun tuh, awal tahun. Tahun ini kenaikan gaji kira-kira seginilah dari ditangkap. Tapi kalau itu meleset, ya mereka harus mangkas biaya yang lain. Dan itu bisa aja mempengaruhi operasional mereka juga. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi tuntutan kenaikan gaji ini juga salah satu tekanan terbesar bagi pengusaha untuk mereka menimbang-nimbang kembali masuk ke Indonesia sebenarnya. Jadi ini nggak cuma perusahaan yang existing saat ini, tapi mereka yang juga mau berinvestasi di Indonesia saat ini juga mempermasalahkan soal itu. Betul, karena situasi politik dan juga ya hukum juga di Indonesia ketidakpastiannya kan ya sama-sama paham. Oke. Boleh dong Mas ini mungkin dielaborasi lagi. Tadi Mas bilang ini investor juga saat ini mau masuk ke Indonesia tuh mikir-mikir. Soal poin gaji, ya mungkin ini juga tuntutan dari kita pekerja ya Mas ya. Mau nuntut gaji lebih besar tuh terus-menerus gitu kan. Nah, apakah ada poin-poin lain Mas dari para investor itu untuk susah kesulitan gitu ya? Bilangnya masih mikir-mikir lah untuk investasi di Indonesia saat ini. Oke. Indonesia ini sangat seksi saat ini karena pertumbuhan jumlah penduduk. Banyak yang lirik, market size-nya besar. Kalau masuk ke Indonesia, ibarat kata produk lebih gampang dijual. Mereka udah memikirkan hal itu. Nah, belakangan ini jadi banyak sorotan, itu memang ada pengumuman jumlah penduduk kita naik terus. Di sisi lain, mereka mau datang ke Indonesia. Langkah apa yang biasanya pengusaha lakukan? Itu adalah riset. Oke. Riset secara peraturan, syarat untuk masuk ke Indonesia itu seperti apa? Nah, yang jadi kendala pertama yang biasa dihadapi oleh pengusaha, nilai investasi minimum untuk masuk ke Indonesia 10 miliar. Jadi ibarat kata kalau perusahaan yang gede mau disuruh taruh 10 miliar masuk ke Indonesia, mudah bagi mereka. Tapi ibarat toko ramen 1 biji gitu. Dia cuma punya toko 1 di Jepang, dia mau masuk ke Indonesia. Dia diminta tanam investasinya 10 miliar juga. Ya nggak ada yang sanggup. Nah, inilah yang pertama kali mereka pusingin ya. Karena syarat masuk. Belum ada klasifikasi jenis perusahaannya ya? Yes, itu rata semua 10 miliar. Ini yang membuat semua pengusaha mau masuk ke Indonesia sulit. Tapi memang di sisi lain itu ada baiknya juga. Karena untuk melindungi pengusaha di Indonesia. Karena persaingan sama asing tiba-tiba mereka overrated banget kan gitu. Nah, yang lucunya adalah mereka selalu meneliti lagi terkait masalah perizinan dan market produk segala macam. Kebentur yang kedua itu di masalah perizinan memang ngejelimetnya minta ampun. Untuk bikin perusahaan aja butuh 3 bulan, kurang lebih 3 bulan sampai setengah tahun sampai lengkap itu semua izinnya. Kalau cuma diriin perusahaan gampang, tapi untuk operasionalnya ini ngelengkapin izin-izinnya itu udah kebuang 6 sampai 1 tahun biasanya. Itu juga menjadi catatan, kebuang waktu. Sedangkan selama itu beroperasi, persiapan ini aja udah initial cost. Itu yang agak pusing ya mereka sih sebenarnya. Nah, terkait sisa masalah marketing, marketnya kayak gimana, ya mereka akan uji coba lagi. Persaingan segala macam, ada produk yang mirip atau enggak, yang kayak gitu-gituan juga. Mereka biasanya nyari tahu dulu. Oke, berarti ini ada 2 poin utama ya di investasi sama perizinan yang membuat investor kesulitan untuk mau berinvestasi di Indonesia. Tapi dari jenisnya Mas, ini yang lagi banyak ngelirik Indonesia tuh retail yang mana ya Mas? Oke. Kalau dulu ke Jepang itu banyak mendatangkan manufaktur yang besar-besar ya. Nah, sekarang trennya udah mulai berubah. Oh, kemana? Ke arah lifestyle kah atau gimana Mas? Lifestyle, makanan, F&B, IT, lebih ke arah soft service, bukan yang hard lagi sekarang zamannya. Karena memang kalau dipikir-pikir ya, biaya untuk investasi pabrik aja itu cukup besar ya. Dan udah banyak di Indonesia juga, dan mereka udah ngelihat selama ini pabrik-pabrik di Indonesia ini kabarnya seperti apa gitu kan. Sesama Jepang mereka komunikasi. Jadi kebanyakan sekarang yang mau datang ke sini adalah orang-orang yang lebih pop culture ya, lebih ringan, lightweight. Nah, itu juga yang sebenarnya lagi disorot juga sama banyak kalangan. Karena terus terang, makanan Jepang makin banyak ya Mbak ya di mall ya. Benar Mas. Kayak gitu. Nah, di sisi lain di Jepang itu sendiri, mereka kan marketnya semakin shrink. Karena mereka punya penduduk itu berkurang terus. Jadi mau nggak mau mereka tuh harus keluar negeri. Untuk menjual produk mereka. Nah, cuman masalahnya masuk ke luar negeri, mereka bisa membuat barang yang sama persis dengan yang ada di Jepang atau enggak.
itu juga jadi pertanyaan mereka sebenarnya. Tantangannya itu di situ sekarang kalau bagi pengusahanya. Oke, justru sekarang produk F&B yang pengen banget masuk ke Indonesia. Karena pasar kita juga gede untuk konsumsi kali ya Mas ya sekarang juga. Oke. Sip. Nah, kemudian Mas, kalau ngomongin terkait dengan PHK yang terjadi saat ini, investor tuh melihatnya seperti apa sih Mas? Intinya kalau dibicarain ya, kalau ditanya ke pengusaha, kamu mau PHK nggak? Nggak ada yang mau Mbak sebenarnya. PHK itu langkah terakhir yang harus mereka ambil. Udah kepepet banget baru mereka akan PHK. Nah kalau masalah PHK ini sebenarnya kan ada situasi penurunan pendapatan yang memaksa mereka mau nggak mau harus memperkecil efisiensi skala usaha mereka. Nah dalam hal ini perlu dicatat juga sebenarnya PHK itu karena apa sih? Nah itu memang penurunan yang tadi udah ceritain ya, tapi dituntut juga ada tekanan-tekanan yang sempat kita bahas tadi di awal. Nah karena dua ini menjadi satu, mereka harus PHK. Tapi yang paling alasan mereka nggak mau PHK adalah pasti ribut sama karyawan. Walaupun mereka udah memenuhi pesangon maupun bayaran segala macam yang udah diterapkan oleh pemerintah, tetap aja masih di demo. Nah, mau demo pun siapa yang mau di demo sih Mbak? Ibarat kayak gitu. Nah, dalam hal ini tekanan-tekanan seperti itu mereka tidak ada perlindungannya pasti juga, karena begitu di demo, siapa yang bisa belain kami? Nah, itulah yang mereka selalu pusingkan sebenarnya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin sebenarnya ya Mas, masalah-masalah kenapa investor juga lagi mikir-mikir untuk datang ke Indonesia. Tadi ada perizinan, ada investasi, dan kemudian dengan melihat sekarang ada F&B yang juga kayaknya melirik Indonesia banget. Sebenarnya kalau untuk proses kalau kita ngeliat F&B, ini kan karyawannya nggak sebanyak kalau pabrik ya Mas ya. Ya kan ya Mas, mungkin itu juga kah yang membuat sekarang jadi pemerintah juga mikir-mikir, kalau menurut Mas sendiri gimana? Pemerintah Indonesia tuh melihat peluang-peluang investor gitu Mas? Peluang-peluang investor yang difokuskan sama pemerintah saat ini lebih condong ke arah energi sebenarnya, manufaktur besar. Tapi iya memang penyerapan tenaga kerja banyak kalau seperti itu. Tapi yang menjadi masalahnya itu kan lebih ke arah spot. Satu didirikan pabrik itu yang rame. Ini terus terang gelombang PHK ini sekarang udah mulai melebar seluruh Nusantara kita malah. Nah dalam hal ini justru kita harus berpikir siapa yang menciptakan lapangan kerja. Kalau pengusaha lokal bisa, ya nggak masalah. Di PHK pun ada kerjaan selanjutnya, masih bisa makan gitu kondisinya. Sekarang yang jadi yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan pengusaha di Indonesia itu seperti apa. Nah kalau itu memang nggak bisa menyerap semua tenaga kerja yang ada di lapangan, ya berarti kita harus bukain lapangan. Apakah pemerintah mau bukain itu atau menggunakan tangan asing? Karena ini ada data juga tahun lalu sempat diumumkan juga, jumlah fresh graduate lulusan universitas yang berhasil masuk kerja itu ada rankingnya kan di seluruh negara perbandingannya. Ternyata Indonesia ada peringkat cukup bawah posisinya. Kalau mau perhatikan itu kan berarti banyak pengangguran ya kayak negara kita ini. Yang harus difokuskan adalah mengurangi jumlah pengangguran. Kalau ada pekerjaan, ya mereka nggak nganggur. Perputaran ekonomi pun lebih lancar. Nah, namun perhatian ini masih kurang menurut saya sih. Oke, baik Mas. Kemudian Mas ini balik lagi Mas sebagai konsultan hukum juga ya Mas ya, untuk perusahaan-perusahaan yang bakal investasi gitu ke Indonesia. Mas kan pasti punya datanya nih berapa banyak perusahaan yang sekarang existing di Indonesia, dan kebanyakan mereka pasti kan consulting juga, karena tadi Mas sudah bilang kalau pertumbuhan ekonomi sekarang secara global tuh emang goyang banget gitu Mas. Amankah mereka Mas? Apakah juga udah mulai curhat-curhat ada masalah-masalah terjadi gitu Mas? Banyak sudah. Data perusahaan Jepang ya, untuk Jepang dulu saya cuma punya data di situ soalnya. Per tahun 2022 kira-kira sekitar 2.200 perusahaan yang ada di Indonesia ini. Memang terbagi jadi beberapa manufaktur, ada bidang tapi gabungannya 2.200 seperti itu sih. Ya mereka banyak curhat setiap hari lah, mereka ada aja curhatannya. Tapi itu bisa menyangkut terkait masalah operasional perusahaan, perizinan, ya kembali lagi hal-hal yang lucu-lucu yang mereka suka tanyain sih.
ini kalau di Indonesia saya mau hubungi Pak Polisi itu nelponnya 110 atau berapa Pak Zen? Saya ketawa-ketawa. Oh, segitu-gitu juga di Suka konsultasi ya? Terus Mas? Lucu-lucuannya mereka tuh, orang Jepang itu mereka itu sangat domestik orang-orangnya, di mana mereka itu jarang melihat luar negeri. Udah terbiasa di Pulau Jepang itu. Begitu keluar dari Pulau Jepang udah kayak, ya, orang kampungan, istilahnya kayak gitu ya. Bingung, mereka bingung. Sakit perut aja harus minum obat apa mereka nggak tahu kan kalau di Indonesia. Ya, kayak gitu kan suka ngobrol-ngobrol. Jadi memang hubungan saya sama perusahaan Jepang, orang Jepang itu memang dekat karena memang saya juga kebetulan gedenya di sana. Oke, baik Mas. Nah, tadi ngomongin culture juga berarti ya Mas ya. Nah, bukan perusahaan Jepang sih, maksudnya mereka di Jepang itu yang pengen investasi ke Indonesia, bagaimana melihat dengan culture karyawan kita, kemudian juga mungkin tadi Mas juga sempat mention pemerintahan kita, perizinan kita itu seperti apa Mas? Oke, kalau pandangan orang-orang asing terhadap warga negara Indonesia, ini orang-orang yang sangat-sangat ramah menurut mereka, dan mereka itu selalu positif minded, jadi nggak ada yang murung. Jadi kalau pernah lewat masih halo Pak gitu, masih ada sapa menyapa itu ada di budaya kita. Itu yang sangat-sangat mereka senang sebenarnya. Kalau di luar sana ya kebayang deh nanti kalau ke Tokyo gimana mereka. Dan nggak diburu-buru waktu orang Indonesia ini, cenderung santai. Loyal lebih ke. Mager ternyata gitu. Tapi ya itu di sisi lain kelebihan dan kekurangan juga. Karena kita nggak terbiasa gesa-gesa juga kan mereka kita ini. Nah, itulah yang membuat mereka tuh ya di satu sisi nyaman, di satu sisi kayak gini ya Indonesia. Gitu. Biasa culture shocknya di situ. Ada bahasa lucu nih Mbak. Apa tuh Mas? Di Jepang itu ada bahasa kira-kira. Kira-kira? Itu artinya shining, bling-bling. Oke. Jadi orang Jepang yang datang ke Indonesia suka bilang, aduh budaya kira-kira ini. Ternyata kira-kiranya bukan kira-kira shiny. Tapi? Semuanya kalau ditanya, kapan kamu selesai ini? Kira-kira. Oh, nggak ada pastinya gitu. Jadi culture kira-kira kata mereka tuh. Candaannya ada kayak gitu juga sih. Oke, Mas, kan yang istilah katanya ini yang ketok pintu sebelum masuk Indonesia ke Mazen tuh nggak cuman buat yang mereka yang mau investasi doang yang hubungin Mas, tapi juga penutupan juga mungkin consulting dulu ke Mazen. Buka perusahaan susah, nutup perusahaan tuh juga sebenarnya susah. Ya, betul. Itu setuju. Itu gimana sih Mas untuk PHK adalah opsi terakhir ya, tadi seperti yang kita bilang ya Mas ya. Oke. Sebenarnya kalau mereka mau melakukan perusahaan Jepang itu selalu terfokus dan terencana. Kalau mereka mau menutup sebuah perusahaan ataupun PHK, itu mereka udah rencanakan dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Jadi mereka udah ngukur timeline-nya seperti apa, dan ini bakal gejolak di mana, prosedur apa yang harus diselesaikan, itu mereka udah konsult duluan biasanya. Nah dalam hal ini, penutupan itu, mereka selalu berusaha untuk nggak mau ribut. Jadi pensiun dini, itu mereka selalu tunjukin sebagai opsi. Iya. Kenapa pensiun dini? Ya, pensiun dini adalah sesuatu yang ibarat kata boleh, tarifnya bisa ditentukan oleh pengusaha sendiri. Jadi tidak ada di peraturan, tapi ya memang harus tepati juga. Nilai pesangon itu kan ada di Undang-Undang Tenaga Kerja juga. Harus lebihin dari situ, ya mereka ngasihnya pensiun dini, program dibuka. Pensiun dini ini enaknya adalah bukan PHK sepihak, voluntary, karyawan mengajukan diri. Maka ini resignation sebenarnya jatuhnya. PHK melalui resignation. Maka lebih damai. Kan kalian yang mengajukan diri, bukan kami yang pecat loh. Nah, kayak gitu mereka rencananya biasanya. Langkah-langkah seperti itu yang umumnya dipakai memang belakangan. Tapi di sisi lain, belum tentu semua karyawan yang diincar juga kan keluar kan. Targetnya 100 orang, ternyata yang masuk ke pensiun dini itu cuma ibarat 50 gitu. Mereka harus gimana nih posisinya? Nah kalau udah kayak gitu, kalau berdasarkan peraturan kita itu bisa di PHK secara sepihak melalui efisiensi. Tapi nilai pesangonnya itu agak mengecil dibandingkan pensiun dini umumnya. Pensiun dini dibikin agak gede supaya mereka mau. Tapi kalau yang bertahan lama nggak mau keluar juga, ya itu mau nggak mau harus diefisiensikan posisinya. Dan dalam hal inilah yang sering
jadi keributan ya, biasanya demo segala macam menolak PHK. Tapi kalau PHK itu tidak dilakukan, malah pabriknya akan tutup. Karena itu udah minus posisinya. Kalau ini minusnya ditanggung terus ya mau nggak mau perusahaan harus ditutup. Siapa yang usaha buntung terus, istilahnya kan seperti itu. Jadi di PHK itu umumnya dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan. Kalau nggak di PHK, ya ini kapalnya yang tenggelam. Mau rame-rame tenggelam atau mau voluntary bantu, itu istilah pikirannya kayak gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa tahapan yang sebenarnya juga mungkin yang bikin jadi demo karena nggak dikasih tahu dulu kali Mas. Ya kan kayak tiba-tiba tuh kalau kita dengar cerita-ceritanya ya Mas ya. Masalahnya dikasih tahu lebih dulu pun ribut juga. Iya, agak sensitif soalnya ya Mas ya. Kalau misalnya soal pekerjaan ini ya Mas ya. Betul. Oke. Mas, kalau ngomongin secara global Mas udah bilang kalau misalnya tadi emang beneran goyang deh pokoknya sekarang. Yang harus kita waspadain sekarang tuh apa Mas? Apalagi buat sekarang generasi muda juga, dan karena ini PHK tuh kalau udah tutup semuanya, ini kan nggak cuman dari yang istilah katanya bukan cuman yang nggak kartap gitu yang kena, semuanya bakal kena gitu. Kalau bicara apa yang harus persiapkan itu kembali lagi ke skill set sebenarnya. Selama kamu punya skill, kamu bisa kerja. Kalau kata orang Indonesia malah butuh orang dalam juga Pak. Nah begitu. Selama kamu punya skill, sebenarnya masih bisa dilirik sama orang-orang. Kalau bicara skill juga ya jangan satu skill. Kalau bisa 2 skill diasah. Dan selalu jujur. Suka ada yang tulis di CV itu. Bisa PowerPoint, bisa Excel, bisa Word. Yeah. Oh, ditulis. Gini yang suruh praktek. Garuk-garuk kepala dulu. Belajar hal-hal seperti itu dari yang kecil maupun yang gede. Kalau memang ada spesial satu skill yang agak nggak sulit dimiliki orang lain, itu akan menjadi senjata kalian. Ibarat itu yang harus diasah terus sebenarnya. Oke. Mas sendiri ngelihatnya gimana sih Mas sekarang? Tahu karena ada fenomena kabur aja dulu. Mas Zain nih kita tahu dia punya riwayat pernah tinggal di luar negeri juga ya Mas ya. Terus sekarang Mas berkarir di Indonesia tapi ngurusin perusahaan-perusahaan global gitu kan ya. Perusahaan-perusahaan Jepang. Mas sendiri gimana Mas melihat fenomena kabur aja dulu? Gak masalah. Tapi balik lagi ya gitu kalau saya bilang. Oh. Karena kalau keluar memang wawasan kita lebih luas. Nah, terusan negara maju itu masih banyak di lain. Kita kan masih negara berkembang ya posisinya. Ya belajar dulu lah. Udah belajar tinggal balik lagi ke Indonesia ilmunya. Hal-hal seperti itu memang dibutuhkan menurut saya. Tapi kalau kabur secara permanen pun sayang sih menurut saya. Karena kita mau gak mau juga kita masih orang Indonesia. Mati pun sebagai orang Indonesia ini kondisinya. Kayak gitu sih. Oke. Pulangnya itu maksudnya untuk memberikan impact lagi yang lebih besar buat negara kita ya Mas ya. Oke. Mas, boleh juga kali ya Mas, ini masukan buat teman-teman kita yang sekarang mungkin lagi membangun usaha dan pengen usahanya global. Karena Mas Zain ini kan biasa ngurusin orang-orang mau investasi ke Indonesia. Mas juga ngurusin nggak sih Mas teman-teman kita yang mau investasi di Jepang gitu Mas? Boleh. Justru yang harus jadi poin penekanan buat teman-teman yang mau invest di Jepang dan membuka ekspansi besar-besaran gitu Mas. Oh, bisa. Itu banyak. Justru ini banyak yang curhat ke saya terkait Zain, kamu ada kenalan nggak di bidang ini? Saya mau masukin barang ke Jepang segala macam. Sebenarnya banyak yang curhat seperti itu. Tapi di sisi lain, kita itu kurang siap dengan data kadang-kadang. Ya, produknya ini, ya kualitinya apa, di dalam kandungannya apa. Kalian sanggup supply-nya setiap bulannya berapa. Dengan ini mau kita yang ambil barang atau kamu yang nganter. Jadi, budaya Jepang yang sangat-sangat dipusingkan oleh orang Indonesia itu detail banget dari awal. Jadi begitu mau ketemu orang itu mereka udah Jepang itu udah nyediain semua informasi produk mereka segala macam, tarif segala macam udah disiapin dan baru ngadep ke klien. Seperti itu biasanya. Kalau kita kan ngopi dulu yuk, ujungnya ngobrol tapi ya ibaratnya masih gemblang aja. Nah, baru teaser. Itu dia. Nah, ketika ditanya, ya udah ngobrolannya udah dapat, datanya mana? Mereka harus ngolah lagi kayak butuh waktu, takes time. Itu kayaknya dari awal udah Jepang juga orang asing merasa, lu nggak siap. Lu mau buka usaha lo, harusnya lu udah siap. Kenapa lu nggak siap? Di situ udah
jadi tanda tanya bagi mereka juga. Jadi kalau memang mau membuka usaha, itu harus punya forecast minimal. Detail of produk itu seperti apa, layanan apa yang kita mau kasih, itu harus dijabarkan. Ya sebaiknya kita bikin aja PowerPoint atau satu slide gitu ya, daripada ngomong berbusa tiap hari gitu kan. Nah, jadi ketidaksiapan kita inilah yang memang suka. Ya, jadi poin harus diperhatikan ya, ini buat teman-teman kita yang mau invest di Jepang gitu. Oke. Baik, Mas Zen, kemudian Mas, kalau misalnya terkait ngomongin investasi lagi, sebenarnya kan investor nih banyak konsepnya, nggak harus bangun pabrik, nggak harus buka toko ramen, tapi dia juga bisa jadi penanam modal atau kayak gitu. Nah itu juga berkembangkah Mas saat ini untuk Jepang ke Indonesia, Mas? Oke, itu memang lagi banyak. Jadi banyak perusahaan Jepang yang masuk ke Indonesia, tapi kan banyak startup, Mas. Startup, betul. Di sisi lain mereka itu kan diwajibkan untuk nanam modal 10 miliar itu minimal. Itu yang berat bagi mereka. Akhirnya mereka lebih memilih untuk partnership sebenarnya. Jadi produk mereka dititipkan ke lokal partner, nanti ya lokal partner ini yang jualan. Ada sistem seperti itu juga memang. Tapi tingkat kesulitannya adalah mencari partner yang tepat itu sangat sulit bagi mereka. Karena percaya nggak percaya, mereka benar-benar on time orang-orangnya. Kalaupun telat, ya sebenarnya asal dikabarin mereka maklum. Memang kebiasaan kita orang Indonesia. Kalau udah telat itu ngomongnya setelah telat. Jam 10 suruh datang, 10.05, maaf Pak saya terlambat. Udah tahu kamu terlambat. Harusnya dikabarin ya 1 jam sebelumnya, kayak gitu kan. Pak saya akan terlambat. Kayak gitu lebih enak. Kayak gitu. Nah di sisi tadi ya masalah partnership. Iya. Yang mereka cari itu bukan partner, itu bukan orang-orang yang punya duit sebenarnya. Orang-orang yang bisa komit. Dan ya seperti tadi, laporan itu enak gitu loh. Jangan udah telat, udah ada masalah baru ngomong. Kalau mau kasih tahu ke bos itu atau partner itu sebelum kejadian harus diceritain dulu. Pak, kayaknya bakal ada gini deh. Soalnya pasti udah kecium dong, kecuali kecelakaan lalu lintas ya kita nggak bisa tebak. Tapi rata-rata fenomena itu kan kita udah bisa nyadar duluan. Nah itu yang harus dilaporin tapi nggak dilakuin. Nah jadi profesionalisme sama komitmen terhadap pekerjaan itu yang sulit kita tepati ya kayaknya. Oke. Terkait dengan banyaknya fenomena di Indonesia, ini kan mungkin juga kemarahan-kemarahan dari masyarakat, ada demo, kemudian terkait dengan hukum juga di Indonesia, selain perizinan dan juga yang tadi udah kita bahas, Mas, apalagi sih yang bikin investasi asing itu berkurang saat ini? Investor itu masih terus datang sebenarnya, tapi memang kalau Jepang itu berkurang bicaranya. Karena memang peringkat mereka di juara investasi di Indonesia, Jepang itu udah kalah dengan Cina dan Korea. Tapi mereka tetap masih kuat masuk 5 besar. Kenapa Jepang itu menurun kondisinya? Ya karena ada negara lain. Kenapa? Emang harus investasinya di Indonesia. Jadi memang ketika orang ketok pintu ke saya, itu mereka kecenderungannya adalah lagi posisi membandingkan Indonesia dengan Kamboja, Thailand, Vietnam, Malaysia, atau bahkan Cina. Mereka mencari tahu dulu negara mana yang paling pantas untuk diinvestasikan. Yang paling sering jadi saingan Indonesia, Mas? Nah. Bocorin, Mas. Sekarang Vietnam lagi rame. Karena kalau bicara Thai, Bangkok, seperti itu, mereka udah terlanjur tinggi. Nah, di sisi lain Vietnam masih berkembang ya, kayaknya masih mudah dijangkau bagi mereka. Tapi sempat 2020, before COVID deh, 2019. Banyak perusahaan Jepang yang lari ke India juga loh, bahkan karena mereka melihat di situ masih ada peluang untuk berbisnis. Ya dari masalah kayak tadi ya UMR-nya berapa segala macam mereka gitu. Jadi lucunya jangan-jangan kita bisa kalah sama India loh bahkan. Iya. Karena kita dikejar terus nih sama negara-negara tetangga kita. Gitu. Perbandingannya apa Mas yang membuat Indonesia sama Vietnam tuh sekarang lagi jadi perbandingan investor buat melirik? Sebenarnya market size dan tingkat perkembangan negaranya sih mereka perhatikan. Kalau Indonesia udah cukup modern, Vietnam juga udah mulai modern. Nah, di situ lah yang mereka lirik. Sebelum modern mereka masuk. Kalau udah terlanjur jadi, peluangnya sempit. Kalau masih setengah jadi, gampang dijangkau.
Ibarat kayak gitu sih. Oke. Mas sendiri ngerasain dong pasti penurunan dari investor Jepang di Indonesia karena Anda selalu berhubungan dengan para investor-investor Jepang, Mas. Itu akan gede banget, Mas, sampai klien-klien juga sekarang berkurang gitu. Ya, kebetulan kalau saya masih ada aja startup yang hubungi saya juga. Tapi lebih ke startup ya sekarang ya, Mas? Ya, memang. Jadi jumlah tenaga kerja segala macam itu lebih padat karya ya. Jumlah sedikit tapi multi talent gitu yang mereka cari-cari. Kayak gitu sih. Oke, balik lagi berarti emang sekarang yang lagi banyak berkembang tuh startup teknologinya tuh di bidang apa, Mas? Kebanyakan mereka di finance. Ya. Finance, oh, ya kayak buat keuangan dompet-dompet, Ya. dompet-dompet Hati-hati ya pakainya. Oh gitu, oke Mas. Kan kita selalu bilang kalau misalnya dampak ekonomi ini adalah dampak dari COVID. Apakah COVID doang yang menyebabkan sekarang gonjang-ganjing perekonomian terjadi secara global, atau ada poin lain yang menurut Mas sebenarnya ini loh poinnya, nggak cuma COVID doang? Banyak sih sebenarnya kalau bicara seperti itu. Ya gesekan antara Ukraina Rusia, perang Cina sama Amerika. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah ketika mereka kayak pengusaha manufaktur ya, kita balikin ke situ sedikit ya. Mereka ngimpor bahan baku atau enggak? Iya. Kalau ngimpor berarti dolar yang berlaku. Nah, dalam hal ini rupiah gimana? Nah, di sisi lain, kalau rupiahnya menguat, kalau lemah, berarti kan dolarnya naik. Nah, sedangkan pengusaha itu ngirim duitnya ke luar, dividen itu ke luar negara asalnya itu kan melalui dolar juga. Nah, ada dampak-dampak kayak gitu juga, nilai mata uang mempengaruhi juga. Di sisi lain, apa ya, kalau ngomong selain COVID, terlalu banyak faktor, tapi memang pasar lagi lesu. Pasar lagi lesu banget ya, Mas ya. Jadi ya ibarat kata orang yang dulu seminggu sekali masih ada nge-mall belanja. Sekarang kayak belanjanya 2 minggu sekali. Ya belanja baju ya, bukan belanja mingguan. Iya. Investor juga gitu ternyata. Yang tadinya callingannya ada seminggu banyak, seminggu agak berkurang ya, Mas ya. Itu dia gitu kan. Lucu aja. Oke. Nah, Mas tadi bilang kalau emang banyak banget yang bikin lesu. Tapi Mas juga mungkin tahu, Mas, poin-poin yang sekarang juga lagi dikejar sama perusahaan-perusahaan yang mungkin ini jadi apa ya bilangnya, nggak relaksasi sih. Mungkin jadi poin-poin buat mereka, kayaknya poin ini bisa dicoba nih supaya membangkitkan industri lagi saat ini. Itu apa ya, Mas ya? Apakah beralih misalnya dari dia berjualnya ke online atau seperti apa, Mas, perubahan-perubahannya gitu, Mas? Ya. Itu mereka lebih cenderung sekarang perusahaan itu selalu berupaya untuk melakukan efisiensi dalam hal bukan hanya karyawan saja. Jadi proses-proses yang mereka kerjain di dalam sekarang tuh mulai banyak ya, kayak kalau saya kan mainnya di jasa ya, pemain jasa seperti saya lebih cenderung udah mulai pakai ya AI segala macam. Dengan demikian lebih mempermudah gerak-gerik mereka sebenarnya. Nah lucunya, tapi ini sedikit melenceng ya. Iya. Perkembangan AI ini juga agak-agak ngeri-ngeri sedap bagi kita. Itu juga jadi penyebab kenapa, karena AI itu lebih pintar dari kita dan nggak tidur. Jadi kalau sekarang di kantor saya gitu ya, suruh kasih tugas ke anak buah gitu, kamu coba telitin ini. Besok ya Pak? Ya, besok. Kalau nanya ke AI, kalau nanyanya bener, 5 menit udah keluar. Terus ngapain saya hire kamu? Mendingan saya hire AI aja dong. Justru perkembangan teknologi seperti ini agak riskan, tapi itu memang udah zaman ya. Mau nggak mau kita ikutin perkembangan zaman itu. Nah di sisi lain ya pengusaha-pengusaha juga pasti berusaha mencari tahu apa yang bisa membantu kami selain di AI ya mungkin. Oke, baik Mas. Nah setelah perjalanan obrolan panjang kita kali ini, Mas, emang sekarang ekonomi lagi seserem itulah ibarat katanya, Mas ya. Lo boleh kabur dulu tapi bawa pulang ke Indonesia ilmunya untuk dikembangin di Indonesia. Ya. Oke. Mungkin ini buat jadi penutupan juga, Mas, yang bisa di-highlight supaya kita nih di para pekerja gitu, para investor dan semuanya yang bekerja di bidang ekonomi saat ini untuk membangun ekonomi Indonesia, lo bisa mandang positif apa, Mas, yang harus kita poin supaya kita tetap terus bisa kompatibel gitu, Mas, di era saat ini. Kompatibel ya, kompetitif ya. Yeah. Kita punya potensi yang kuat dari market size karena jumlah penduduk tadi.
Tapi yang selalu membuat orang ragu dengan Indonesia itu karena komitmen dan profesionalisme itu. Selama itu kita bisa jaga dengan baik, banyak yang mau kerja sama kita. Saya suka dicandain sama orang-orang. Pak Zen, gimana sih caranya dapat klien orang Jepang? Jawaban saya simple, sabar aja. Kalau ditanya sama mereka, jawab terus. Jangan capek, karena mereka itu sekali udah klop, udah ujian lah istilahnya. Pengenalan awal itu ujian bagi kita. Tapi kalau mereka udah merasa pas dan lulus, itu hubungan bakal lama. Probationnya udah kelar. Wah, cuman berat banget. Posisi kayak gitu sih. Oke, berarti itu ya, yang salah satu skill yang dibutuhkan kita untuk terus bertahan adalah tadi profesionalisme dan satu lagi tadi apa Mas? Komitmen. Komitmen. Yang juga ini menjadi karakter para pekerja di Indonesia yang harus agak sedikit dibenahi gitu ya Mas. Oke, terima kasih Mas Zen obrolannya sore ini. Semoga kita berharap ekonomi terus membaik ya Mas ya. Ini tantangan-tantangan ini semoga semua bisa diatasi, baik dari pemerintah gitu, mengeluarkan aturan-aturan kebijakan-kebijakan yang baik, dan kita juga nih sebagai para pelaku pekerja gitu menyiapkan skill yang terbaik ya Mas ya untuk terus bertahan di era ekonomi saat ini yang sedang gonjang-ganjing. Terima kasih Mas Zen. Sama-sama. Oke, terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan sesi kali ini. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat. Kalau gitu saya Pia, Tia Konibili pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.